Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Ainus Sulsel dalam 30 menit ke depan. Edisi hari ini di antaranya. Mama di Kabupaten Maros terlibat perkelahian. Mobil pickup terbalik, 3 orang tewas. Buka puasa di resto bernuansa Timur Tengah. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Ainus Sulsel selengkapnya. Lima orang emak-emak di Kabupaten Maros terlibat perkelahian hingga saling jambak rambut. Perkelahian ini viral di media sosial dan diduga dipicu biaya tanggungan anak dari salah satu pasangan suami istri yang sudah bercerai namun sudah menikah lagi. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat 2 orang emak-emak terlibat saling tarik rambut dan ikut beberapa emak-emak lainnya yang sebelumnya sempat berupaya melerai keduanya. Perkelahian ini antara 2 emak-emak yang melawan 3 emak-emak lainnya hingga sontak menghebohkan warga di Dusun Panambungan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Bahkan salah satu emak-emak diantaranya sempat terjatuh saat rambutnya ditarik paksa oleh lawannya. Meski seorang pria yang berada di lokasi sempat menahan perkelahian tersebut. Mirisnya perkelahian ini juga ditonton oleh sejumlah anak-anak yang menangisi lantaran emak-emak tersebut adalah ibu mereka. Usai terlibat perkelahian, para emak-emak ini berhasil dilerai setelah beberapa warga lain yang menahan keduanya. Diduga permasalahan ini dipicu masalah hak asuh anak dan tanggung jawab seorang ayah yang sudah menikah lagi usai bercerai, serta meminta nafkah untuk anaknya yang dirawat oleh ibu kandungnya. Hingga istri baru dari pria itu terlibat dalam masalah tersebut. Betul bahwa kejadiannya itu di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, tepatnya di Dusun Panambungan, Desa Salendrang. Jadi awalnya ini terkait hak asuh anak dengan tanggung jawab ayah yang sudah beristri kembali. Kemudian dia meminta tanggung jawab untuk nafkah anaknya. Ya, kami selaku pemerintah setempat sudah melakukan mediasi kedua belah pihak, dan pada waktu itu dihadiri oleh kepala desa, kepala dusun dan unsur BPD hadir bersama kita. Namun mediasi berjalan alot dan tidak ada titik temu sehingga kedua belah pihak saling melapor di Polres, dan untuk saat ini ya kita serahkan ke pihak berwajib untuk bagaimana langkah selanjutnya. Meski permasalahan ini sempat dimediasi oleh pemerintah dusun dan desa serta pihak terkait, namun mediasi tersebut tidak berjalan lancar hingga kedua belah pihak ini terlibat saling lapor di kantor polisi. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di Kabupaten Bone. Sebuah mobil pick-up yang mengangkut 19 orang penumpang terbalik saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Akibatnya 3 orang tewas dan sejumlah penumpang mengalami luka yang cukup serius. Sebuah mobil pickup yang ditumpangi oleh 19 orang penumpang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Bone Wajo, tepatnya di Desa Lateko, Kecamatan Awang Bone, Kabupaten Bone. Akibatnya 3 orang tewas dan sejumlah penumpang lainnya mengalami luka yang cukup parah. Kejadian tersebut berawal saat sebuah mobil pick-up dengan nomor polisi DW 8710 AM yang dikemudikan oleh seorang pelajar berusia 18 tahun bernama Andika Pratama bergerak dari arah timur ke barat dengan membawa 19 penumpang yang hendak pergi menonton balapan liar di Kabupaten Wajo. Namun naas saat hendak mendahului sebuah mobil yang belum diketahui identitasnya, pengemudi mobil tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, sehingga mobil tersebut hilang kendali dan oleng ke kiri, kemudian terbalik dan membuat 19 penumpang yang rata-rata anak-anak di bawah umur itu terjatuh dan tergeletak di jalan dengan penuh luka-luka. Akibat kejadian tersebut 3 penumpang tewas dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka yang cukup parah. 1 penumpang tewas di tempat kejadian perkara dan 2 lainnya meninggal di rumah sakit. Sementara korban luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sanjawaru dan Rumah Sakit Hapsa Bone untuk mendapatkan perawatan medis karena luka yang diderita oleh korban laka maut ini rata-rata mengalami luka pada kepala dan wajah, patah pada bagian tangan dan kaki. Dan video amatir sempat rekam detik-detik saat korban hendak berangkat menggunakan mobil pick up. Tepatnya di Desa Lateko.
sebuah mobil pickup yang dikendarai oleh anak di bawah umur. Pada saat itu hendak menuju ke Kabupaten Wajo dan memuat sebanyak 14 penumpang dan rata-rata di bawah umur semua yang ingin ke Kabupaten Wajo melihat balapan lari. Nah, setelah sampai di Lateko, pada saat itu dia melambung sebuah mobil yang tidak ada identitasnya. Setelah itu mobil oleng ke kiri sehingga terpental mobil ke kiri, muatannya pada tumpah pada saat itu. Dari Kabupaten Bone, Bulan Sri Indramayu Ainus melaporkan. Diduga hindari lubang saat melaju dengan kecepatan tinggi, 2 sepeda motor terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Poros, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros. Akibatnya 3 orang dilarikan ke puskesmas terdekat, 1 diantaranya tewas di lokasi kejadian. Dari rekaman video amatir warga di Desa Damai, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, dihebohkan dengan 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan adu banteng. Hingga kedua pengendara tersebut tergeletak dan tidak sadarkan diri dengan kondisi pendarahan hebat di bagian wajah. Sedangkan 1 korban lainnya yang merupakan bonceng dari salah satu pengendara sepeda motor tersebut mengalami luka ringan. Ketiga korban ini kemudian dibawa ke puskesmas terdekat dengan menggunakan mobil bak terbuka yang kebetulan melintas di lokasi kecelakaan. Para korban ini masing-masing bernama Resa, pemuda berusia 19 tahun, beserta boncengannya Muhammad Yusuf, remaja berusia 17 tahun, sedangkan lawannya pengendara sepeda motor bernama Muhammad Abil, berusia 20 tahun, warga asal Desa Benteng, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros, yang dikabarkan tewas di tempat. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi termasuk kondisi para korban. Sebelumnya, kecelakaan maut ini berawal ketika korban Muhammad Abil mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi DD5465EW bergerak dari arah Jalan Amarang menuju Pasar Carangki. Namun naasnya setiba di lokasi tiba-tiba terlibat tabrakan dengan sepeda motor lain yang dikendarai oleh Resa beserta boncengannya. Arah berlawanan dan kemungkinannya adu banteng itu mungkin menghindari lubang atau apa. Sementara dalam penyelidikan karena situasi di kondisi di TKP itu memang gelap. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut, namun dugaan sementara karena menghindari lubang saat melaju dengan kecepatan tinggi. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemerintah menyegel pabrik milik PT Minyak Kita Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat usai terbukti melakukan kecurangan. Pabrik ini mengemas dengan minyak kita yang dipangkas hingga 200 ml per kemasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT AIGA terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT AIGA. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT AIGA pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT AIGA telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang.
Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Satgas Pangan Polda Jatim menggerebek home industri yang memproduksi minyak kita palsu. Pelaku mendapat keuntungan ratusan juta rupiah. Polda Jawa Timur menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi minyak goreng minyak kita palsu di Surabaya, Jawa Timur. Pelaku mengemas minyak curah dengan kemasan minyak kita. Tidak hanya itu, minyak curah yang diberi label minyak kita ini takarannya juga dikurangi dari 1 liter menjadi 850 ml dan dijual di atas HET atau harga eceran tertinggi. Dari pemalsuan tersebut, pelaku usaha mengantongi keuntungan sekitar 720 juta rupiah selama beroperasi 1 tahun. Polisi telah mengamankan 2 tersangka yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Reskrimum Polda Jawa Timur. Situasi sekarang, masyarakat juga harus bisa melihat mana yang benar, karena ini juga akan berbeda dengan harga yang ditetapkan. Dengan minyak curah ini kan belum tentu sama dengan yang minyak yang original mirip minyak kita. Sementara itu, polisi juga menggerebek rumah produksi minyak kita di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku mengurangi takaran minyak kita dalam kemasan 1 liter hanya berisi 750 ml. Petugas juga menemukan puluhan tumpukan dus minyak kita yang siap edar, serta 15 jerigen besar yang berisi minyak curah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, dan Surabaya, Jawa Timur, Aimarani, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi ratusan calon aparatur sipil negara CASN berunjuk rasa, selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Aini Sulsel. Ratusan calon aparatur sipil negara berunjuk rasa menolak kebijakan Menpan RB yang menunda pengangkatan CPNS dan P3K. Masa aksi menilai kebijakan tersebut akan berdampak pada kinerja dan perekonomian mereka. Sambil membentangkan spanduk, ratusan massa aksi yang didominasi dari calon aparatur sipil negara CASN dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPK berunjuk rasa di depan kantor DPRD Makassar, Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Kedatangan massa aksi sebagai bentuk penolakan atas kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB terkait penundaan pengangkatan CASN dan PPK yang telah lolos seleksi. Dalam tuntutannya, massa aksi menolak dan mendesak pembatalan putusan Menpan RB terkait DMT serentak, mendesak Komisi 2 DPR RI memanggil kembali Menpan RB dan Kepala BKN RI, serta mendesak penerbitan NIP dan SK sesuai jadwal di bulan Maret dan April tahun 2025. Para pengunjuk rasa menilai kebijakan Menpan RB akan berdampak pada perekonomian mereka yang semakin tidak jelas dan sistem kinerja dari CASN dan PPK. Ya, adapun tuntutan yang kita sampaikan pada hari ini itu jelas bahwa seperti yang dilakukan oleh teman-teman di beberapa daerah di Indonesia, bahwa ada kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Menpan RB. Salah satunya adalah adanya kesepakatan yang katanya dilakukan pada 2026, tepatnya pada 1 Maret. Sementara di Komisi 2 DPR RI menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan yang seperti itu. Yang ada adalah batas maksimal pengangkatan. Oleh karena itu, kita turun ke jalan, kita ke depan gedung DPRD untuk menyampaikan bahwa kita minta DPRD untuk menyampaikan kepada Komisi 2 DPR RI untuk mendesak, memanggil kembali Menpan RB dan BKN dan menyelesaikan persoalan ini. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN RI mengeluarkan kebijakan pengunduran pengangkatan CPNS dan PPK tahun 2024 menjadi tanggal 1 Oktober 2024 bagi CPNS dan 1 Maret 2026 bagi PPK 2024 tahap 1 dan 2. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat kerja antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Badan Kepegawaian Negara, BKN RI, dan Komisi 2 DPR pada Rabu 5 Maret lalu. Dari Makassar, Yusbin Ainis melaporkan.
Polri menetapkan Kapolres Ngada sebagai tersangka kasus pelecehan seksual pada anak dan penyalahgunaan narkoba. AKBP FW dicopot dari jabatan untuk diproses etik dan pidana atas perbuatannya. Berdasarkan hasil penyelidikan di Propam Polri, ex-Kapolres Ngada AKBP FW telah melakukan pelecehan seksual terhadap 3 anak dan 1 orang dewasa. Video rekaman aksi asusila tersebut kemudian dijual ke situs porno di Australia. Keempat korban terdiri dari anak usia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berusia 20 tahun. AKBP FW kini telah berstatus tersangka dan ditahan di tempat khusus sejak 3 pekan lalu. Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan tidak mentolerir. Dan sampai kita melaksanakan gelar perkara, di Propam melaksanakan gelar perkara, dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karpen Mas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat, dan kita juntokan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kasus ini bermula dari laporan kepolisian Australia ke Mabes Polri atas temuan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di situs porno Australia. Polisi kemudian menyelidiki temuan tersebut dan mengamankan Kapolres Ngada terduga pelaku. Selain kasus pelecehan seksual, ex-Kapolres Ngada juga terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Seorang oknum sekretaris desa Tunjungan Rembang, Jawa Tengah ditahan karena diduga korupsi dana desa lebih dari 400 juta rupiah. Ironisnya pelaku menghabiskan uang tersebut untuk bermain game online. Setelah 3 kali mangkir panggilan, petugas Kejaksaan Negeri Rembang menjemput paksa tersangka berinisial Ava, sekretaris desa Tanjung, Kecamatan Sulang. Pelaku diamankan karena menyelewengkan dana desa tahun 2024 senilai 444 juta rupiah. Ironisnya, uang tersebut dipakai untuk membeli chip bermain game online. Sementara kemungkinan uang juga digunakan untuk judi online masih didalami penyidik. Sudah ada SP1, SP2, SP3. Cuma sudah kerana hukum kejaksaan. Selesai lah, saya tidak mau. Kasus korupsi ini terkuak usai ada pemberitahuan dari Bank Jawa Tengah bahwa saldo rekening desa Tanjung sudah kosong. Sebelum proses hukum, pihak desa Tanjung berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Namun Ava tidak mampu mengembalikan dana desa tersebut. Akibat ulah tersangka, 33 program kegiatan di desa Tanjung pada tahun 2024 terhenti. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Tipikor dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar melakukan inspeksi mendadak di sentra jajanan kawasan Mapanyuki, Makassar. Sidak dilakukan untuk memastikan jajanan takjil tidak mengandung zat berbahaya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar bersama tim membeli sampel berbagai jenis makanan dan minuman yang terlihat memiliki warna yang mencolok. Sampel tersebut kemudian diuji langsung di mobil laboratorium BPOM Makassar yang terjun ke lokasi. Pemeriksaan di lokasi untuk mengantisipasi jika jajanan takjil tersebut mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, rodamin B, dan metanil yellow yang sering ditemukan dalam makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Hasil pengujian dijelaskan sampel takjil yang diperiksa memenuhi standar keamanan pangan. Namun BPOM tetap mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam memilih makanan dan memastikan membeli dari pedagang yang terpercaya. Cincinnya, ini kontrolnya berarti. Nah ini kita tes, ternyata cincinnya tidak berwarna kan? Tidak berwarna, berarti makanan yang kita beli tadi, alhamdulillah negatif. Tidak ada zat pewarnanya, dan berarti tidak berbahaya. Jadi alhamdulillah rakyat kita sudah sadar. Itu yang kita lakukan, itu caranya, ini buktinya. Taruna Ikrar menambahkan bahwa di daerah lain secara nasional masih ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya. Dari Makassar, tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Anda masih bingung mencari tempat berbuka puasa? Nah, Anda bisa mencoba resto bernuansa Timur Tengah yang berlokasi di Jakarta Pusat yang menyajikan berbagai sajian menu yang lezat. Bukber jadi hal seru yang selalu dinanti selama bulan Ramadan. Pemilihan lokasi yang tepat dengan harga yang bersahabat menjadi pertimbangan agar suasana berbuka dengan orang terdekat semakin akrab. Nah, ini dia salah satu tempat yang bakal saya rekomendasikan ke kalian yang lagi nyari-nyari tempat untuk bukber di kawasan Jakarta Pusat. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja. Ini dia salah satu resto bernuansa Timur Tengah yang cocok dijadikan tempat bukber keluarga, kerabat, dan sahabat. Letaknya yang strategis di wilayah Pramuka, Jakarta Pusat, resto ini juga dihiasi ornamen mewah di setiap sudutnya yang memberikan kesan nyaman dan hangat bagi pengunjung. Menu nasi biryani nan kaya rempah yang dilengkapi ayam dengan kelembutan daging yang istimewa jadi menu favorit. Shawarma dan sambusak disajikan sebagai appetizer. Kesempurnaan ditutup manis dengan Ali sebagai dessert. Paket Ramadan, meskipun kita juga jual à la carte seperti biasa. Jadi kita ada buka paket yang paket berdua orang, untuk 4 orang dan 10 orang. Banyak banget spot-spotnya, kita bisa milih nih maunya di mana. Kebetulan aku kan di sini bareng-bareng sama keluarga, jadi aku lebih memilih spot yang lesehan kayak gini, jadi lebih enak aja gitu membaur. Bagaimana? Berminat untuk berbuka puasa nuansa Timur Tengah dengan suasana resto yang mempesona? Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Indra Okta, Akhoirudin, Ayus melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar Ainus Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansar pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selama kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu.